Kenalan mana anjing? Ini momen seumur hidup gua ngobrol serius sama adek gua. Jadi kemarin gue cerita perihal sejarah atau cerita di pondok pesantren. Kemudian bapak gua nganterin adek gua yang masih kecil. Nah, ini salah satunya. Rian Wahyudin. Jadi umur berapa ya waktu itu ya? Kelas berapa sih? Kelas 2 MTS lah. Kelas 2 MTS. Awal-awal Si Erwin? Si Erwin? Ewin tuh kalau bedanya kan 3 tahun 5. Kelas 5, kelas 45 lah. Kelas 4, karena kelas 4. 1 siapa ya? Iya. Klarifikasi. Berarti Erwin awal semester kelas 4 SD MI. Rian kelas berarti 4, 5, 6 kelas 1 ya? Kelas 1 kan? Ya sekitar segitulah. TS. Pokoknya masih bocil lah masih butuh bimbingan orang tua sama. Kalau lo mah masih ini ya, masih apa? Masih wajar lah ya, ada teman lah ya, MTS ya. ya. Yang nggak wajar tuh Erwin ya, pesantren mukim SD. Kayaknya kalau ada rekornya masuk rekor. Jadi di pondok pesantren tuh nggak ada tuh menerima SD jadi santri mukim. Cuma ini tahasus. Khususon. Masih ingat gak cerita di sawah si bapak nganterin? Masih ingat, itu justru yang paling diingat seumur hidup kali ya. Gimana tuh si almarhum bapak tuh waktu itu? Ya, perspektif lo lah ya. Kemarin kan perspektif gua dalam ingatan gua. Nah, dalam ingatan tuh waktu itu kejadiannya gimana? Si bapak nganterin lo sama Erwin yang masih bocil pesantren. Terus nangis di sawah. Nah, justru yang paling berkesan itu di situ di sawahnya. Jadi awalnya kan kemarin kan udah jelasin ya, ada semacam kondisi yang mendesak, orang tua harus merantau lah. Dua adiknya yang tanggung udah sekolah kan, karena cucu Susi itu masih belum sekolah kalau nggak salah. Susi udah masih SD lah, tapi dia dibawa dulu. Iya, makanya dia telat sekolah. Iya. Nah di situ pokoknya nggak tahu itu rembukan di keluarga tuh ujung-ujung nyingkik lah, jadi nyingkik nggak tahu tujuannya mau ngapain ya. Tujuannya mau ngapain, ikutin Bang Dani lah pokoknya, apa pokoknya ke Bang Dani. Itu nggak bawa baju layaknya mau mondok sebetulnya, bawa baju ala kadarnya itu kalau nggak salah ya. Nggak bawa bekal mondok. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa, lazimnya orang mondok kan pakai mobil kan sekarang mah atau apa ya. Dianterin sama orang tuanya, ya, dianterin sama orang tuanya sekeluarga itu kan, ada momen-momen sakral lah di situ. Ini mah enggak gitu. Karena memang ya dari keluarga yang ya dikatakan sederhana ya, miskin di bawah garis di kemiskinan. bawah garis kemiskinan ya. Langsung kan, karena jarak kampung kita sama pesantren itu dipisah sama sungai gitu ya, jembatan sama sawah, dianterin lah situ. Ya memang awalnya bener tadi Kiran itu diantarin sampai pondok gitu. Makanya yang paling nyesek itu orang tua minimal bapak yang nganterin tuh menghadap ke pimpinan pondok, ke akang. Ternyata ini enggak, ditinggalin di sawah gitu. Si Erwin kan paling belakang, diikutin saya. Sesuai Kayak jalan bebek lah ya. Nah, jalan bebek lah. Bang Dani, saya Erwin kan. Situ Bang Dani paling awal kan. Jadi posisinya itu sawah di bawah, pas mau ke kampung itu kan naik ke atas tuh sedikit. Si bapak baru di tengah-tengah sawah, kita baru ngeh kan pas sudah di atas tuh kan, pematang sawah ada ini tanjakan sedikit, kita di atas semua tuh. Pas ngeliat ke belakang, si bapak patung. Jadi pematung gitu kan. Sana mungkin kayak gitu ya bahasanya ya. Jik kali itu. Di situ kan yang pertama nangis itu saya sebetulnya. Karena memang gimana ya? Memang sering sih ditinggal orang tua, tapi enggak segitu mendalamnya pas waktu mondok. Karena memang kalau di keluarga ya. Dan gak paham mau mondok kan? Gak paham mau mondok. Jadi gak paham, pokoknya ikutin aja. Tadi situ malah mondok. Ditinggalin. Terus. Nah di situ
sepanjang jalan nangis Ya, kan lu? sepanjang jalan nangis. Pokoknya kan di situ kan banyak Warga. penduduk warga gitu kan. Jadi Pada liatin gitu. Ini kenapa? Ternyata karena memang udah tahu Bang Dani kali ya, udah adalah beberapa warga itu ngaji. Mungkin mau mondok kali itu ya positifnya. Nah di situ pada nangis. Saya khususnya yang saya gak ngelihat adik gua gimana, abang gua gimana, pokoknya gak mau ditinggal gitu. Apalagi masih bocah gitu ya, nggak sanggup. Karena kalau di keluarga katanya ya, saya itu yang paling sensitif. Kalau bapak kemana gitu pengen ikut, bapak kemana pengen ikut gitu. Kalau usaha dulu kan di bordir kan pernah tuh mau nyebarin bordiran ya, harus ikut, kalau nggak ikut Gak setangguh gua ya, kalau gua kan cabut aja kan. cabut aja. Pokoknya kalau bapak kemana pengennya ikut. Yang manja di keluarga itu kan lu sama si Agus sebenarnya itu. Bisa dibilang gitu lah ya. Si Agus kan kalau pengen tidur itu harus diusapan dulu kan, harus diklonin dia. Kalau wajah preman tapi Kalau gua kalau kemana-mana babe ya pokoknya sering ikut, makanya banyak kenangan lah. Contoh kayak kalau mau diceritain mah dulu pas lagi usaha ini ya limbah, ada limbah ini kan, limbah kain dari ini kan, orang mah kan gak kepikiran itu buat dijadiin bisnis. Nah babe mah dijadiin bisnis tuh, buat apa gitu lupa lagi. Nah kondisi dulu itu naik motor kan, ternyata kalau kalau nyari barang-barang kayak gitu tuh bukan sekarung kecil tapi sekarung gede tuh yang buat baju-baju kan. naik motor lu di belakang Nah, gitu. Oh di atas ya. posisinya itu gue gak tahu nih babe konsepnya gimana gitu ya. Ini gue mau ditaruh di mana nih kan, motor kan motor Vega kan masih ada kan motor Di era apa enggak? Vega udah Vega itu gue udah Alia. Itu nyuri waktu di pondok gitu. Oh, gua udah gak ada berarti ya? Udah gak ada. Udah di Ciputat. Oke. Udah kan, Pak saya di mana ini duduknya? Udah gampang, iketin dibuat di belakang kan. Babe itu nemer kayak gini. Ya, di depan ya. Gini, Ya, depan stang. Stang gitu. Deket sama stang. Yan naik kan gini, jadi gini kan dari atas kan, dari kayak tukang sayur sekarang. ya kayak tukang sayur kan. Kalau sekarang ini kayaknya viral tuh, ada orang yang iseng kayaknya viral kayaknya ya. Nah di situ nggak cukup di situ, pas di tanjakan mau ke kampung kan terkenal agak nanjak kayak gini, iseng-iseng kan sebelum tanjakan tuh, Pak naik gak nih? Babe kan tukang banyo ya, ke anaknya juga sering banyo. Jangankan lu ya gitu ya, bapak sama anak kuning juga katanya ngangkat gitu. Naik aja katanya bawa anak kuning, anak kebo lah, bawa anak kebo juga ini naik, emang bener naik gitu. Tanjakan kayak di ini ya, arah ke rumah si yang mana? Tegal Minggu. Tegal Minggu situ. Tanjakan curang. Banyak lah itu. Terus kemudian lo nangis itu kan sampai ke pondok ya. Masih ingat gue marahin? Masih ingat. Gue bentak kan waktu itu. Itu gue gak tahu itu ya, udah di asrama, udah di kobung, karena memang nangis kan ikut aja gitu ya, lagi nangis. Gak tahu udah nyampe pondok, gak tahu apa, pokoknya nangis aja. Ujuk-ujuk kan di situ udah pada banyak seangkatan gua gitu ya, yang pada ngerubunin ya, ini kenapa? Santai baru. Ada temennya Bang Dani kan, yang habis marahin itu pada nangis semua. Si Bang Ade. Ada Handri. Iya, udah cuk. Salat. Ayo lu si Ade, bener gak? Salat maghrib. Ya sore waktu itu ya. Sholat maghrib kan. Agak tenang tuh kalau habis sholat tenang. Nggak tahu itu kita itu udah di pondok gitu ya, udah ada sistem ngaji subuh, malam, sore gitu ya. Tapi sebelumnya ada yang gua ke pondok itu bukan yang pertama kali. Kalau Bang Dani sih kalau ingat ya, dulu tuh disuruh sama babe itu atau emak gitu ya, disuruh ngasih duit hari Minggu pas lagi kelas 1 MTS gua. Ingat Yan katanya,
anterin. Oh, pernah disuplai duit gua sama bapak. Pernah gua langsung ke pondok. Gua langsung ke pondok kelas 1 MTS itu. Naik sepeda kan ke sawah, naik sepeda. Cukup ada tuh santriat dulu kan WC di depan masjid ya. Nah, di Iya. situ. Pada nyuci kan hari Minggu kan, pagi-pagi pada sepi kan, kayaknya pada olahraga tuh atau pada kemana gitu. Ada satu santriat, mau kemana Jang? Mau nganterin uang. Buat siapa? Buat Bang Dani. Wah, lagi tidur katanya dia. Gak tahu kemana, tapi kayaknya masih tidur dah katanya. Udah dititipin ke dia. Jadi pernah sebelum pondok gitu. Jadi tahu udah tahu. Tapi waktu itu gak tahu bahwa lo lagi mondok gitu. Dibuang. Dibuang sama bapaknya. Nah, kemudian cerita pertama kali mondok gimana? Ya asing lah ya, ngikutin harus A harus B gitu. Iya, ada aturan baru lah gitu, beda banget sama yang sebelumnya. Kalau memang ngaji sih di kampung juga ada pengajian subuh malam, tapi nggak seintens di pondok. Kalau di pondok kan itu kita benar-benar digojlok dari sistem sosialnya, sistem berkawan kayak gimana gitu. Kalau kawan-kawan pada pulang hari Minggu juga kan bawa adrahi, bawa makanan. Kita mangga. Kita bingung kalau Minggu mau kemana. Bingung gitu. Tapi kita waktu itu juga masing-masing ya di pondok tuh ya. Masing-masing nggak sih? Masing enggak sih. Kalau gue nggak punya ingatan. seasrama ya. Seasrama. Jadi ada yang lucunya gitu. Ada kakak satu asrama kan, 3 orang. Nah sampingnya itu guru. Yang mengarah ke sawah itu. Yang arah ke sawah ke gunung tuh. Sampingnya juga guru juga, bersaudara juga. Sama 3 juga. Adanya Akang. Iya, ada Akang Bang Halim, Bang Yani sama Bang Malik ya. Terus ada Dani, ada Rian, ada Erwin. Pokoknya kayaknya udah bernahin itu. Udah ya, kayaknya gitu. Udah sistem alam. Terus pada akhirnya kan meskipun nggak sengaja itu ya, nggak sengaja mondok, tapi pada akhirnya kan mondok tuh lama kan, lebih lama dari gua. Iya, 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Cuman kalau saya pribadi ada cerita uniknya tuh, angot-angotan ngaji itu sempat berhenti berapa bulan gitu. Pas lagi aliyah itu kan. Karena memang bapak udah balik lagi. Udah balik. Jadi kita emang gak jelas ya itu. Bapak tuh balik tuh pas aliyah tuh. Dia tuh mau merantau apa enggak sih, gak jelas itu. Balik, jadi gue juga udah ada orang tua ya di rumah aja gitu kan. Tapi karena memang orang tua udah ini gitu ya, udah betah lah gitu, udah terusin aja ngajinya gitu, dianterin lagi, dititipin lagi. Baru itu resmi tuh. Aku kagak tahu kan cerita itu kan. Sama emak sama bapak gitu. Pokoknya kata Akang, atuh katanya kenapa harus dianterin lagi, kesini aja katanya. Berarti bapak pernah kali ketemu Akang waktu itu ya? Nganterin lagi gitu. Pas lagi saya aliyah kelas 1 tuh, 1 semester kalau nggak salah vakumnya itu. Dan vakumnya itu gimana ya, gak enak juga kan sama Akang tuh dulu tuh kayak kalau si Erwin juga gitu. Kalau Erwin gak inget. Tapi kayaknya kalau Erwin sama kali. Sama, soalnya kan udah ada orang tua. Tapi kan dia sekolahnya di Cilenga ya. Iya kan, padahal bapak juga kan bolak-balik Jakarta Tasik terus kan, nggak menentu kan. Dan juga memang kita lanjutin itu kali ya. Terus lo ngapain aja di pondok waktu gua udah keluar? Gua kan nggak lama kan bareng sama lo pada kan. Jadi keamanan. Yang disegarin. Nerusin JM sama Abak. Sama siapa sih? Chandra. Sempat jadi keamanan di eranya Rois EE. EE pernah jadi Rois. Jadi pernah Rois. Udah nggak salah ya. Kalau zaman saya mondok gimana ya? Oh iya, ini cerita yang unik itu, jadi semacam kayak ada pengaruh ideologi dari Ciputat yang transfer ke Cilenga.
Jadi kan apa ya, Bang Dani kuliah di Ciputat itu filsafat ya. filsafat, terus kayak ada semacam pemicu buat kita generasi setelahnya gitu ya, untuk melanjutin kuliah gitu di UIN, khususnya di UIN. Banyak teman-teman juga yang pada tergiur ke UIN Jakarta gitu. Semacam kan ada kan pernah kan yang tes di UIN tuh bareng gua tuh orang-orang Cileunyi tuh, gua sama si Reja terus sama orang Rawa juga. Mentok di Bandung lah ya. Mentok di Bandung mereka. Nah, terus ada semacam apa ya istilahnya itu, pokoknya harus pada kuliah gitu, kuliah gitu. Ada semacam kayak itu pemicu. Terus kan gue suka ribut ya di pondok ya. Tahu lah ya ribut sama siapa gitu. Nah itu pemicunya, rata-rata sih pemicunya gara-gara cewek. Nah Sempet itu. pas kan gue cabut, ada gak sih orang-orang tuh balas dendam ke lo gitu kan. Keselnya ke gue gitu kan. Terus lo jadi pelampiasan gitu. Ada gak? Kayaknya beberapa sih ada. Apa aja tuh ceritanya yang lo? Cuman kalau angkatan pas udah selesai kuliah, beberapa juga kan pada ngikut juga kan, Udah ada yang kerja, ada yang kemana gitu. Bukan pertanyaannya itu. Kan gue sering ribut kan di pondok. Nah, bisa ribut di pondok. Terus gue cabut dong dari pondok, udah keluar kuliah. Adalah beberapa. Nah, terus lo kan masih di sana, masih Arvin. Intrik-intriknya ada. Nah, intik-intiknya ada. Cuman secara halus. Ya, gak mau diceritain juga. Takut gak berkatanya ada yang cerita-cerita cermat. Nah itu mah. Jadi ada dosa turunan ya, dosa turunan abangnya nih gitu ya. Adiknya gue hantem nih, gak gitu. Lebih baik-baik lah ya ke pondok. Alhamdulillah baik. Cuman ya itu ya paling intrik-intrik dikit. Itu bisa diakali juga kan. Karena memang di situ juga Tapi berat ya melepas identitas dari Ramdhani kan. berat sih. Ya lo kan di pondok berat melepas Iya, identitas dari Ramdhani. iya, Ke iya. Ciputat juga sama. Kan? Sama. Jadi udah terkungkung lah. Misalkan apa ya? Di Aliyah misalkan ketika sekolah. Wah, ini mah mirip kemarin nih, lulusan kemarin katanya. Siapa, Pak? Dani ya, Ani Dani ya. Lah, kok tahu? Karena Ya, ribut mirip. terus di sekolah. Kok tahu? Karena ini katanya mirip katanya. Kirain mau ngegombal, Pak. Nah, pas ini kan dulu pas awal-awal Facebook ya 2009. Kalau di kampung ya 2009. Iya tuh bapak tuh sering chattingan katanya sama dia katanya. Gimana dia itunya katanya, kuliahnya? Di filsafat Pak katanya. Oh filsafat. Gue tebak ini Pak Holis ya. Kan Pak yang dulu BP itu Pak Lili. Oh Pak Lili. Ya Pak Lili. Katanya dulu pas lagi di razia kan Dani ngamuk katanya ke bapak katanya. Gak mau katanya dia. Serius Pak? Ya gue ceritain. Serius? Iya. Yaudah Pak, saya mah gak mau katanya dia. Yaudah Pak, saya Ya Pak Lili ya pura gitu ya bahula. Jadi kan selain ribut di pondok ya waktu itu kan tawuran terus di pondok, ribut sama seseorang gitu. Gue tuh kan pernah ribut juga sih. Nah lo dapet ceritanya kan? Tahu. Jadi ributnya itu 2 kali yang besar itu. Pertama waktu basket ya. Gue kan anak IPA ya. Kemudian basket sama anak IPS. IPS 2 kelas, IPA sekelas. Kebetulan waktu itu lagi rebutan cewek dan ceweknya pengen sama gue. Jadi salah satu cewek yang gak gue sebutin di cerita kemarin, nama inisial itu N. Dia pindahan dari Bandung dia itu. Cakep putih. Nah ternyata teman gue yang anak IPS itu nggak terima. Duel lah kita di mana di mana ya? Di kampus 2. Nah, sebelumnya gue kan ngelmu ya dia anak gunung galunggung gitu. Ngelmu silat gitu ya, ngelmu silat. Wah kata guru gue tuh silakan menyebar kemanapun itu kan, musuh berapapun lo bisa kalahkan gitu kira-kira kan. Wih pede dong gue kan. Nah istirahat basket ya, kebetulan waktu itu Pak Sony ya. Nah, Pak Sony nggak ada, dia itu nggak ada.
nggak ngajar gitu. Nah kita basket ini inisiatif dari kelas. IPA lawan IPS, satu kelas lawan dua kelas. Gua kemudian si Padli, si Ade Handri, kemudian si Wahid, 5 orang tuh. Ya. Kemudian menang, kita tuh menang. Si masih udah bisa slam dunk waktu itu. Si bisa slam dunk. Nah, kalau gue kan masih inilah masih. Oh, yang loncat itu? Iya loncat, si bisa slam dunk itu waktu itu. Nah waktu itu tuh singkat cerita ini ya kalah kan nggak terima mereka karena ada faktor lain kan, nggak hanya basket itu. Iya, gengsi. Nah kemudian salah satu anak IPS itu ini kan ngedorong gua, bangsat, udah kan, raya-raya omong kan. Gue bilang apa ke mereka? Anak IPS turun semuanya. Wah, jadi udah gitu tuh gue kira ya gue mau duel satu-satu gitu ya, enggak, gue dikeroyok gitu, gue gini aja nih. Akhirnya gue gak berani balik ke pondok waktu itu, gue baliknya ke rumah. Waktu balik ke rumah dan kebetulan waktu itu kan si bapak lagi ada. Nah gue gak bilang waktu itu, kalau balik ke pondok gue takut pasti tahu akan gitu kira-kira. Iya. Pasti tahu akan, karena dari sekolah ke pondok kan dekat, pasti tahu lah cerita itu. satu yayasan. Nah, takut lah gue waktu itu. Balik ke rumah tidur ya, pasca duhur itu langsung tidur kan, itu kita balik sekolah kan duhur, tidur gue ngigo sampai ke salah satunya itu anak cengken tuh, sahabat siapa ya. Iya. Ceritanya dari situ. Nah dari situ kan lapor ke bapak, si Dani habis digebukin 1-2 kelas katanya kan. Si bapak bawa samurai gede, samurai panjang kan itu kan. Si mama awalnya, mama kan sering belanja ke dia. Jadi anak itu tuh yang orang kampung tuh, emaknya ngewarung, mama tuh belanja ke dia. Nah dia tuh cerita dari anaknya, ke mama si mama tuh. Katanya tadi anaknya ini katanya royok. Wah, nya Ce, 2 kelas loh gua. pantesan katanya pas ke rumah tuh kayak. Padahal gue gak bilang. Iya, paling disitulah bapak baru tahu tuh. Oh bapak ngamuk, disamperin itu kepala sekolah. Itu yang pertama ya, ribut itu. Malu lah waktu itu, gue juga malu kalau misalkan ribut bilang ke bapak tuh malu. Ini kayak inisiatif si bapak aja itu sebenarnya. Iya. Gitu. Belanya bapak ke anak gitu. Rame lah itu kejadian. Nah kejadian berikutnya waktu mau razia Bapak Lili. Kebetulan waktu itu lo masih pada lo baru pertama kali mondok. Pak Lili razia lah ya, bawa gunting dia. Rambut gue kan gondrong waktu itu kan. Pas diambil ini kan apa namanya rambut gua kan, gue tepak itu, bas. Tadi dulu Pak, gue ada batu buat ganjal pintu dan lumayan gede. Di bawah batu itu gue geprak di sini. Gue geprak di mana? Di meja. Wah, potong kalau berani. Ditonjok gua waktu itu. Wah, katanya. Waktu itu gua tuh apa Pak Lili gitu kan. Waktu itu pas ribut di basket juga di sama Pak Lili gitu kan, apa pas waktu di kelas juga sama Pak Lili ya, gue digepak waktu itu sama Pak Lili, gue masih ingat waktu itu kan. Tapi semenjak itu gue marah gak marah, cuma punya cerita dan gue jadi akrab sama Pak Lili. Ya, makanya pas gue masuk tuh nanyain mulu, jadi cerita. Pas di razia juga gitu, jangan kayak abang kamu lah. Kenapa emang Pak? Ya protes ya, gak mau sampai ini. Oh ya udah Pak, tuh sok silakan. Kayak gini. Pak Lili Hampura, Pak Lili ya masih ini apa namanya darah muda waktu itu. Kalau Pak Lili nonton nanti kita ngopi pas waktu ke Tasik. Saya silaturahmi ke rumah nanti buat minta maaf secara khusus. Gue juga sebetulnya mau tawuran tuh pernah, nggak tawuran sih. Kita kan pernah kan, kalau ente kan ini benar kejadian itu ributnya itu, termasuk yang itu yang paling parah tuh yang di basket. Nah, gue ada tuh yang
sama tuh sama orang kakak kelas, malah sama kelas dua baru masuk. Pertama kelas 1 kan di kampus 1 tuh, gua pas mau ke kampus 2 ketemu sama kakak senior kakak kelas, orang itu kan orang Rawa, terkenal lah kalau orang Rawa kan, kalau urusan orang Rawa gitu. Nah, gua gak ada niat buat ribut juga gitu ya, pokoknya salah paham, kita saling tetap-tetapan, dia salah persepsi, gak ada apa-apa kan. Gua masuk kelas jam pertengahan, jam 11-an diketok pintu kan, tok, ada yang namanya Rian nggak, yang tadi tuh yang ketemu, ya dipanggil, ya ada apa, langsung kan dipiting gua, padahal ini kan sepantaran lah orangnya, dipiting ya gitu. Udah kelas, udah alia. Udah kali ya ke kelas, gua kelas 10, dia kelas 11. Ketahuan nih, mana? Bukan gak wani, dia kan orang Rawa. Bentar dulu, Set. Udah ngeriung kan di situ orang IPS. Di pondok. Oh, di kelas. Di kelas kan dulu tuh kayak ada lorong gitu kan. Iya. Di kampus 1 yang mau ke WC itu. Deket WC itu kan. Udah banyak tuh sekelas kayaknya tuh dia. Wah, kata gua ini kayaknya jilid 2 kejadian nih kayaknya. Kan gua juga sempat dengar juga kan pas lagi MTS itu, tahu cerita. Itu tawuran paling besar gua itu. Wah, ini kejadian jilid 2. Nah, di situ udah hampir tuh mau dikeroyok tuh kan, tapi kan gua giniin dulu, Set, bentar dulu kata gua. Ada apa nih? Enggak, lu katanya tadi pas jalan ke sana katanya lu lihat-lihat gua, kenapa lu kayak diledek-ledek. Ih, bentar dulu ini kata gua nih. Dari tatap-tatapan non kok jadi masalah kayak gini. Keburu ada ini, untung itu, untung ya, karena kalau benar kejadian ya Pak udah gimana gitu. Ada Pak almarhum Pak Dodi, Pak Dodi. Baru masuk kan dia tuh ngajar Quran hadis kalau nggak salah, jam 11 kalau nggak salah. Pak Dodi masuk dari pinggir jalan, kan Pak Dodi kan ini gitu ya, tegas gitu kan, disegani lah siapapun. Melihat kerumunan, dia heran, disamperin. Ada apaan katanya? Yan, kenapa Yan? Pak Dodi kan selain ngajar aliyah kan ngajar di pondok juga gitu kan, tilawah, jadi kenal gitu kan santri-santri. Terlebih kan Pak Dodi juga kan dekat sama bapak juga gitu kan, tahu. Udah masuk ke kantor Pak, kantor. Dibawa kan yang sama Kaswis tuh, yang kakak kelas tuh, dibawa masuk ke ruang kepala sekolah. Lagi kosong tuh guru tuh, lagi pada rapat atau apa gitu. Gua sama Pak Dodi almarhum sama yang itu diriungin kan, gimana nih di mediasi. Kenapa ya masalahnya? Gini Pak, salah paham lah intinya mah gitu saya. Udah mau dimasukin buku apa sih? Ya. Buku BP itu kan. Mumpung belum ada Pak Lili katanya. Ini baru cerita nih kayaknya, nggak tahu juga Pak Lili, kalau Pak Dodi dulu cerita apa enggak ke Pak Lili. Belum ada ini, baik Pak Dodi mediasi daripada berpanjangan katanya. Ini udah istilah aja katanya. Ya udah, salaman. Gak baik lah dicontoh katanya, masa aliyah ribut. Ya salaman, udah selesai. Makasih kan Pak Dodi kan. Jadi gak jadi tuh karena di mediasi masih diselamatin. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kalau nggak itu bisa satu lawan banyak itu ya. Pasti. Dan anehnya teman-teman gue gak mau ikutan. Gak ada yang berani. Anak IPA kan? Gak ada. Emang gue waktu itu main basketnya bareng, ributnya pas sendiri tetep. Mah diem, ada yang diem, si Opik diem, JM kan? Betul. Nah sebelumnya itu gue gini. Kan ada kan saudara juga kan di zaman sekolah juga dia temennya, tapi dia anaknya seangkatan kan. Lu kalau nyolek gua, kata gua sebelum ke ruang BP kan, lu kalau nyolek gua di sini ada abang kan, biasa masih ini kan, siapa abang lu, kata gua. Anak IPA angkatan lu juga, kata gua. Serius, siapa namanya? Si inilah, kata gua. Lu kalau misalkan nyolek gua, dia juga sama kan punya keturunan orang sana gitu kan, orang bapaknya juga orang sana.
bakal inilah gua gitu kan bertak, oh saudaranya dia, iya. Pas gua cerita itu kan udah selesai di situ, gua cerita ke saudara gua itu sepupu, gua gini gitu. Siapa orangnya? Ini udah kalem katanya, kalau ada apa-apa katanya ntar gua turun. Oh ya udah. Nah disitulah baru gak ada yang ini, gak ada yang lagi. Termasuk orang yang itu jadi akrab sama gua tuh. Bukan akrab, jadi kenal gitu ya. Ketika nongkrong itu di dia agak berani lah karena backup-nya juga mengerikan kan. Nah, Zaman-zaman itu juga mengerikan. Nah disitulah awalnya gua paham gitu, ketika punya senior yang gagah itu bisa memilih juniornya gitu. Tapi di situ gua dapat pelajaran ketika diislahin itu ya, timbal baliknya itu gua malah dia yang malah ngedikitin gua, jadi kenalan gitu. Di Facebook malah kan awal-awal punya Facebook kan dulu dia langsung nge-add gua gitu. Dan komen-komenan di situ. Nanyain kabar gitu. Ya, baik sih dia sebetulnya orangnya. Biasa. Gak bisa salah paham. Dan gak jadi, ributnya gak jadi. Oke, cerita di pondok sampai masa 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun gak ada cerita. Gua aja yang 3 tahun banyak cerita. Kalau di pondok Banyak cewek? Ada? Jadian? kalau Gue kan ya you know lah gua kan di pondok. kalau masalah cewek mah Lo kan lebih ganteng dari gua ya. Lo tuh kalau SMP tuh ganteng lo itu serius. Tapi masalah cewek gak ada. gak ada. Gak sejahat gua ya. Kalau soal ini kan karena memang udah ada contoh-contoh langsung ditakjir gitu ya, jadi ke bawahnya itu mikir 2 kali gitu. Gua direndam juga tahu ya. Mikir 2 kali orang-orang mau apa pacaran pondok. Pacaran dalam artian kayak surat-suratan. Gak ada. Ada sih, cuman Pure ya, selama SMA gak pernah pacaran lo. SMP SMA itu. ada lah. Tapi kan kalau diceritain kan Ya artinya yang di pondok gak ada. gak ada di pondok. Kalau di Aliyah mah gue gak pengen tahu. Pondok ini, Aliyah mah Di pondok mah gak ada. Orang pas zaman angkatan gua maksudnya gimana ya? Bukan standar gua gimana gitu. Asal yaudah asal cewek gitu, enggak. Jadi enggak selektif juga sih. Jadi gimana ya? tapi yang ngejar-ngejar cewek yang suka gitu ada? Gak ada. Ya tanpa pengetahuan gua mungkin ada ya. Yang cirat-cirat. Kalau gue mah tahu, orang yang tahu suka sama gue ngejar ada tahu. Misalkan yang lo ceritain tadi kan, yang Iya. ngebela lo, oh itu fans berat gue itu. Sayangnya dia kakak kelas. Nah, kalau gue dari pondok kayak cerita ikut malam wis enggak, cewek enggak, ditajir mah sering. Sholat lah ya, sholat berjamaah. Berjamaah pernah tuh sering malah. Terus lo masuk. tahu cerita si Erwin yang pas waktu sholat subuh gak bangun lagi? Tahu. Itu kan di belakangnya kan gua itu. Tolol ya. Sujud. Sujud gak bangun lagi. Untung gak mati dia. Bangun. Dikata gua nih dia acting apa beneran Terus ngantuk. pas waktu di toilet bener tidur dia. Bener tidur ternyata dia. Kan langsung gini ya di toilet ya gitu ya langsung tidur. Belum ngerti apa-apa tuh si Erwin. Iya lah SD mah tahu dia. Makanya dia tuh nangis cuman nggak terlalu nangis. Kesadarannya gimana ya? Makanya kalau pas gede dulu tuh ya pas lagi kuliah pas masih ada bapak tuh terus kalau lagi ngumpul gitu ya dia paling tahu yang nangis duluan tuh gua gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu nangis karena memang masih kecil banget. Udah lah, paling kan nanti abis itu kan lo ke Ciputat juga kan, ke Usidudin, pindah ke Adam gitu. Di Usidudin bayar gak jelas. Niatnya pengen beasiswa, ngikutin gua kan gak dapet. Akhirnya dapet beasiswa di Adam. Terus Erwin lulus, Erwin masuk Adam juga. Yang tadinya mau beasiswa juga gak jelas. Gara-gara ceroboh. Ya kalau itu kesalahan teknis harusnya dia dapat Udah lah, susah diceritain. Yang pastinya mah kita kuliah semua, kemudian kita kita pesantren semua. Alhamdulillahnya di situ. Gue pesantren lo ikut kan, Erwin ikut pesantren, Susi ikut pesantren, Cucu ikut pesantren.
gue ke Iya. Ciputat kuliah, lo ikut kuliah, Erwin ikut kuliah, Susi ikut kuliah, Ucu kuliah kan gitu. Yang paling bagus kalau misalkan bener ya rezekinya itu ya si Susi lah ya. Gue filsafat, lo SKI kan, sejarah kebudayaan Islam, Erwin Ya. sastra Arab. Yang jarang kau minat. Kemudian si Cucu sastra Indonesia ya, Iya. sastra dan bahasa Sastra. Indonesia. Si Susi lah ya farmasi. Padahal si Ucu mau gue masukin ke dokter kan, nggak mau dia gak percaya duitnya dari mana. Kayaknya ini apa ya, takut ngebebanin kan. Udah. Bebanin mah Allah tuh bebanin. Soalnya kalau cerita-cerita itu apa ya, Abi mah jadi beban keluarga sih. Kok baru sadar gitu. Lagi di pondok gitu. Padahal kan iya. Enggak lah, selagi mampu. Tapi memang rezeki si Cucu kali ya. Gue gak ngerasa tiap bulan ngirim lu si Erwin gue gak pernah punya ingatan ngirim dulu. Si Susi juga. Si Susi palingan 50.000 berdua setiap minggu kan. Enggak. Justru kalau gue yang paling inget itu pas di pondok tuh malah gue yang dipintain duit. Kan lagi ini masak-masak apa? Ngasih nasi tuh. Ngasih nasi. Gue mau berangkat sekolah kan. Ke Cisompu kan harus pagi banget ya. Gue dari bawah kan, gue dari atas tuh asramanya. Pas udah beres ngasih nasi. Yan, gope. Kata siapa? Ente Gua lah. Hah? Gope. 1.000. Iya ya gue. Jadi gue ya yang sering minta duit. Rokok, buat rokok. Gope. Lumayan jarum coklat 2 batang. Masih gope harga jarum coklat 2. Atau 1.003 kali ya waktu itu. Lah gitu lah ya. Nah yang beruntung tuh si Cucu. Kalau waktu ada si Susi kan jatahnya itu dibagi 2 kan, 50.000 bagi 2 seminggu. Nah itu udah mewah sih. Kalau si Uci cuma 200.000 seminggu. Udah mewah tuh lucu. Enak sendirian katanya. Udah lah. Itu yang Apalagi? cerita-cerita ini Apaan? yang judi kartu. Udahlah, nggak usah. Yang penting Pak ini klarifikasi dari saksi ahli. Ya, saksi ahli tentang si bapak nangis. Ada serem nangis gitu. Ya kan si bapak tuh kan apa Iya. jago debus lah ya. Silet dimakan itu, apa dimakan kuat dan jagoan lah dia kan. Silet. Tapi kayaknya pas Pas mau meninggal mah udah hilang semuanya. justru jauh dari itu. Pas gua lagi apa ya, alia udah diangkat apa, udah dilepas semuanya. Oh gitu. Iya. Soalnya kan pernah dulu ke Bandung tuh. Pernah di Makanya meninggalnya lancar lah ya. Udahlah, nggak usah lebay gitu. Yo, apalagi mau bisa apain? Udah lah ya. 38 menit enak aja ngobrol lama. enggak. Ini kok enak ya kayak gini. Pantesan Bang Ican ini. Pantesan Ican mau kan Iya, ngobrol kan. gua nikmatin tuh Bang Ican kalau curhat-curhat itu kan kayaknya enak banget gitu, ngedengerin gitu. Kayak dia ngomong, sekalinya ngomong lucu gitu. Sekarang nggak tahu kemana Bang Ican. Mau cerita di kampus. Boleh ya. Nah itu yang paling parah di kampus tuh. Udah lah ya. Gue males cerita lo di kampus. Dia itu presiden jurusan, ya, kemudian presiden fakultas. Padahal dulu gak pernah jadi ketua OSIS. Gak pernah. Pernah. Gak ada pengalaman organisasi lah. Ya. Mak keren lah si Rian ini. Cuma sekarang dia mau nikah duluan tinimbang gua, terus minta izin. Ya gue izinin. Bagus lah. Udah gitulah ya. Setelah kampus mah kita ngobrol berikutnya. Yo, Assalamualaikum.